Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 2892225 0178, Prodi Manajemen, mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Bapak Roma Iskandar MM. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat. Dengan memperaktifkan CSR, perusahaan dapat menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua yaitu model pelaksanaan. Model pelaksanaan CSR adalah sangat beragam. Setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri. Dalam melaksanakannya, di Indonesia program CSR biasanya digunakan salah satu dari 4 metode, yaitu yang pertama keterlibatan langsung. Model pertama dari program CSR adalah keterlibatan langsung perusahaan yang melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Contohnya, ada perusahaan menyediakan bantuan berupa uang dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Yang selanjutnya ada melalui yayasan atau organisasi sosial. Metode ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara yang maju. Tujuan dari model CSR ini adalah untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Ada contohnya yaitu yayasan yang dibangun oleh perusahaan yang tujuannya untuk program CSR adalah Yayasan Coca-Cola Company, Sahabat, Aqua, dan Dharma Bakti Astra. Yang selanjutnya menjalin kemitraan. Model yang satu ini dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar atau pihak lainnya. Mitra yang diajak bekerja sama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial, baik di bidang lembaga sosial yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah dan lainnya, seperti Palang Merah Indonesia dan Dompet Duafa. Yang selanjutnya bergabung dengan konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Misalnya proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan. Tujuan CSR yang pertama menjaga nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Program CSR juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri. Yang selanjutnya, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Adanya program CSR adalah salah satu bentuk upaya dan perusahaan untuk membantu dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di sekitar lingkungan. Masalah yang ada bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi.
Manfaat CCR yang pertama bagi perusahaan. Bagi perusahaan, manfaat dari program CCR adalah untuk membuka peluang kerjasama luas bagi pihak lain. Selain itu, CCR adalah sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. CCR juga bermanfaat untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Bagi masyarakat umum, sedangkan bagi masyarakat umum manfaat program CCR adalah meningkatnya kesejahteraan dalam bentuk aspek masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Masyarakat dapat merasakan keuntungan dari program CCR secara langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga ada bagi lingkungan. Bagi lingkungan, manfaat program CCR adalah dapat memberikan manfaat untuk membantu melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup, bahkan harusnya perusahaan dapat mencegah segala potensi kerusakan alam. Dalam konsep CCR, sebuah perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan saja dalam jangka waktu tertentu, tapi harus berperan serta dan berkontribusi aktif terhadap kualitas lingkungan melalui dana CCR perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada contoh kegiatan program CCR di bidang lingkungan, mengadakan program pengolahan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan secara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Di bidang infrastruktur, menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalanan umum. Di bidang ekonomi juga membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan, mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan dan memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.